Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya jika kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, ya sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ya, Ibu sudah lihat karena partisipannya kalian sudah memenuhi jumlah kalian, jadi Ibu akan mengabsensi kalian nanti sendiri ya. Lalu, apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Harus semangat dong ya, harus siap. Iya. Lalu, bagaimana kondisi kalian? Ada yang sakit kah? Atau sehat semua? Alhamdulillah ya, sehat semua. Lalu, apakah masih ada yang ingat materi apa yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya? Ya, materinya mengenai cerita sejarah. Kemarin membahas apa saja? Ya, kita kemarin tuh sudah mengidentifikasi, sudah menganalisis, mengonstruksi, serta kalian juga mendapatkan tugas untuk ya menulis novel sejarah pribadi. Lalu di sini Ibu akan melakukan presentasi dan menjelaskan kepada kalian materi mengenai apa ayo? Ada yang tahu? Ya, teks editorial. Di sini Ibu akan share screen. Sudah terlihat ya? Ini ada teks editorial. Lalu di sini ada topik utama dalam presentasi ini. Ada pengertian dari teks editorial, ada tujuan dari teks editorial, struktur, kaidah kebahasaan, langkah-langkah penulisan teks editorial, dan juga contoh dari teks editorial itu sendiri. Lalu nanti juga ada tugas di akhir dari presentasi ini ya. Ada yang tahu nggak pengertian teks editorial itu apa? Kurang tahu? Ya, Ibu akan menjelaskan. Nah, ini pengertian dari teks editorial. Ada sebenarnya ada beberapa pengertian, namun Ibu mengambil yang ini. Kalian bisa nanti mungkin kalau mau searching atau apa pengertian yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, ataupun pendirian seorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini. Walaupun berupa opini atau pendapat, penulisannya dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Lalu teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, yang mana penulisannya itu harus faktual dan logis. Lalu yang kedua, ada tujuan penulisan teks editorial. Yang pertama, untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau di kehidupan sekitar. Jadi kalian jika dalam menyusun atau menganalisis teks editorial, itu kalian harus memilih teks yang lagi hangat atau bahasanya lagi hot news gitu ya. Lalu ada juga nih struktur dari teks editorial. Ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, Bu, apa sih maksudnya 3 struktur itu? Nah, yang pertama, tesis disebut juga pernyataan pendapat, di mana tesis tersebut berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Biasanya itu berisi teori yang diperkuat dari argumen.
Nah, kalau argumentasi itu berisi alasan atau bukti yang gunanya untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan bisa berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta melalui referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, penegasan ulang atau reiteration. Berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi yang mana untuk memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang itu biasanya berada di bagian akhir teks. Lalu terdapat juga kaidah kebahasaan, teks editorial. Yang pertama ada adverbia. Nah, Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Adverbia yaitu ditunjukkan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Kata yang umumnya digunakan itu adalah selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan sebagainya. Yang kedua ada konjungsi, yaitu ya betul, kata penghubung pada teks. Contohnya bahkan. Lalu ada verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. Lalu ada verba relasional, yakni menerangkan hubungan intensitas dan kepemilikan. Dua pasti kalau hubungan intensitas. Nah, misalkan ada pengertian A, itu merupakan pengertian dari B juga. Dan kepemilikan itu mengandung pengertian A, itu mempunyai B. Paham? Ya. Lalu terdapat juga verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, seperti itu ya. Lalu juga ada afeksi, misalnya senang, suka, khawatir, pokoknya perasaan seperti itu ya. Ada juga kognisi, misalnya berpikir, paham, mengerti. Nah, pada verba mental ini terdapat partisipan, pengindra atau sensor, dan fenomena. Lalu terdapat juga langkah-langkah dari menulis teks editorial. Nah, yang pertama, mengambil atau mencari isu atau topik yang akan dibahas. Nah, kalian dalam langkah-langkah yang pertama ini, ambillah isu atau topik terbaru yang lagi menjadi perbincangan di kalangan orang-orang, di kalangan masyarakat. Karena biasanya yang seperti itu dicari oleh orang-orang. Nah, yang kedua, mengumpulkan data dan fakta terkait isu atau topik yang dibahas. Mencari dan mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan isu atau topik bertujuan untuk mendukung pendapat yang dimiliki. Lalu, yang ketiga, tulislah hasil data yang telah terkumpul dengan menyesuaikan teks. Nah, dalam menulis data atau fakta yang telah berhasil terkumpul itu harus memperhatikan beberapa hal. Antara lain, memperhatikan bahasa, memperhatikan fakta dan pendapat sudah tepat atau belum gitu untuk dibaca oleh para pembaca ya. Lalu terdapat juga menyunting teks editorial. Menyunting adalah memeriksa kembali teks yang sudah dibuat. Dalam menyunting itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya kaidah kebahasaannya, penggunaan tanda bacanya, dan kalimatnya harus ditulis dengan kalimat yang ya padu. Lalu selanjutnya ini ada contoh dari teks editorial. Coba dibaca dulu. Nah, tadi kan sudah ada struktur ya dari teks editorial. Nah, coba salah satu ada yang bisa
membagi struktur dari contoh ini? Ya, paragraf pertama adalah tesis. Lalu, ya, karena ya berisi mengenai masalah yang sedang dibahas dan juga berisi teori yang diperkuat dari argumen. Lalu yang kedua, paragraf 2, ya argumentasi. Paragraf 3, ya argumentasi juga. Dan paragraf terakhir, ya tentu saja ya penegasan ulang karena terdapat di akhir teks. Lalu ada juga nih analisis teks editorial. Ada yang bisa lagi? Rusaknya hutan di Indonesia. Ya, ya sama juga ya. Ini hampir sama, jadi ini mencari topik yang kurang lebih sama. Ya, betul. Yang paragraf pertama, ini masuk ke tesis. Karena, ya tadi, seperti yang tadi, karena membahas mengenai masalah yang sedang dibahas. Dan yang paragraf kedua termasuk argumentasi, karena berisi alasan atau bukti. Jadi terdapat bukti dari tesisnya itu. Ada data-datanya. Lalu yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, lalu ada tugas untuk kalian. Ada 2 tugas ya. Ini ada kuis sama membuat teks editorial. Yang pertama kuis. Kuis nanti linknya Ibu bagikan di WhatsApp grup. Ya, deadline-nya hari ini. Setelah Ibu terangkan materi ini, sampai jam 12 malam ya. Ya, deadline-nya sampai jam 12 malam. Kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Ya. Lalu tugas yang kedua ada membuat teks editorial secara individu. Deadline-nya tanggal 2 Juni, pukul 9 malam. Apakah bisa kalian menyelesaikan? Bisa ya, tentunya ya. Lalu, oh iya, Bu, temanya apa? Temanya bebas ya, teks editorialnya. Jadi kalian maksudnya bisa menganalisis, bisa berkarya, kreatif, gitu ya. Jadinya bebas aja, terserah kalian. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Jika ada yang mau ditanyakan, tidak apa. Oh, ya. Nih, teman kalian ada yang bertanya, Bu, bedanya fakta dan opini itu apa? Ya, kalau fakta itu hal, keadaan, dan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadinya, pokoknya suatu peristiwa atau hal, keadaan yang sesungguhnya itu benar-benar terjadi, tidak kalian buat-buat. Ya. Lalu kalau opini dalam teks editorial itu misalnya dapat berupa penilaian, kritik, prediksi. Prediksi itu dugaan berdasarkan fakta empiris. Lalu ada juga harapan dan saran dalam penyelesaian masalah. Apakah sudah cukup? Sudah ya. Lalu di sini Ibu akan menyimpulkan atau ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, betul. Tadi ada pengertian, lalu ada tujuan penulisan, struktur, kaidah kebahasaan, langkah-langkah, dan
Contoh, ya. Tapi di sini gue akan menyimpulkan lagi ya, bahwa teks editorial itu sebuah artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, yang mana penulisannya itu harus faktual dan logis. Lalu ada juga tujuan dari teks editorial, yaitu untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Lalu yang kedua untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau sedang dibicarakan di kehidupan sekitar. Lalu ada juga struktur dari teks editorial. Ada 3 macam. Iya, yaitu tesis, argumentasi. Ya, itu. Serta penegasan ulang pendapat. Selain itu terdapat juga kaidah kebahasaan. Seperti ya, adverbia, konjungsi, dan lain-lain yang tadi ada 5 ya. Lalu ada pun langkah-langkah yang harus dicermati dalam penyusunan teks editorial ini, yang mana langkah-langkah tersebut itu bertujuan agar dapat menyusun atau menganalisis suatu teks dengan baik dan benar. Ya, sudah. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau menyedihkan bahkan? Ya, menyenangkan ya, walaupun ya kalian mungkin ya ibu dulu juga merasakan bagaimana sekolah ya. Lalu apa manfaat pembelajaran hari ini? Apa sangat bermanfaat bagi kalian? Ya dong, tentunya sangat bermanfaat. Lalu terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Dan semoga teman-teman yang lain yang mungkin masih pendiam atau belum muncul ya, untuk bisa agar besok bisa termotivasi untuk aku ikut aktif kayak yang si X gitu ya. Lalu kalian di pertemuan selanjutnya atau di pelajaran yang lainnya harus tetap semangat ya, dan selalu mengikuti pembelajaran. Jadi kalian harus sehat, semangat ya, dan ceria pastinya, agar kalau bahasanya harus mood gitu ya. Ya. Lalu Ibu akan sedikit memberi spoiler tentang materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai novel. Ya, kalian yang suka novel nih, bisa. Nah, itu membahas mengenai menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan, menganalisis isi dan kebahasaan novel, lalu menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang, dan merancang novel. Jadi kalian yang sering membaca novel atau bahkan juga ada yang membuat novel itu akan mudah sekali besok jika ada tugas dari ibu ya. Lalu sudah ya, pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Nanti jangan lama-lama. Terima kasih karena sudah hadir di Zoom ini dengan Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya Ibu mengucapkan sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom ini, mendengarkan penjelasan dari Ibu. Banyak juga yang aktif, gitu ya. Ibu senang sekali kalau muridnya seperti ini. Lalu, sudah ya, Ibu mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.